cari tahu kerajaan Sunda itu kapan sih berdirinya gitu ya. Terus Sunda itu apa? Kemudian kan literatur yang banyak ditulis itu adanya di abad 7 Masehi dengan latar belakang candi, kemudian latar belakang huruf, kemudian latar belakang tulisan-tulisan gitu ya. Itu mungkin menjadi bukti, tapi kita cari cara pendekatan lain deh. Kita harus tahu dulu arti Sunda itu apa. Oke. Jadi kalau sejarah saat ini kan ditulis berdasarkan data-data ilmiah ya yang bisa ditemukan pada tahap-tahap ilmu pengetahuan tertentu. Nah, sekarang kan udah lebih luas nih. Kita bisa melihat semua artikel yang ada di yang tersedia di web gitu ya. Nah, di sini ada rujukannya. Jadi kalau Sunda ini artinya adalah merujuk suku bangsa asli ya. Itu kalau misal kata repository UMY. Aduh, gitu ya. Tapi kalau di sini bahasa Sangkerta itu artinya putih, suci, bersih, dan bersinar. Kalau bahasa Sangsekerta. Gitu ya. Tapi kalau Jawa kuno itu pangkat, tingkat, air, atau cahaya. Kemudian berarti bahasa Sunda itu di sini Sangsekerta Suda, Hindu dan Buddha ya. Kemudian istilah Sunda yang tertua itu, coba yang tertua apa ya? Istilah Sundalen aja. Istilah Sundalen itu apa? Artinya? Nah, ini kan berarti pada Hindu Buddha itu berarti pada abad ke-6 sebelum Masehi kan ya. Terus kalau di sini Sundalen yang banyak dibahas itu kan istilahnya ya. Dinamika benua prasejarah gitu ya, atau Sundalen, paparan Sunda, merujuk pada wilayah daratan raksasa menyatukan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya pada zaman es ribuan tahun yang lalu, gitu ya. Jadi di sini kawasan non-purba, wilayah modern dan lain-lainnya. Berarti dari segi istilah Sundalen rujukannya adalah lebih tua dari agama Hindu dan Buddha atau bahasa Sangsekerta sendiri gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita ngomong Sundalen ya. Oke. Jadi Sundalen itu Sundalen apakah itu dalam kerajaan gitu ya? Sundalen apakah memiliki kerajaan? Nah, kita lihat lagi. Ini ada literatur, kalau Instagram nanti dulu deh, kita dahulukan jurnal ilmiah dulu ya. Instagram. Oke, sejarah Jawa Barat. Nope, kita cari yang lain. Cianjur.co.id, enggak. Secara Sundalen, daratan Sunda, wilayah benua purba. Oke, itu merujuk lagi ya. Instagram, Detik, Koran, Cianjur, Jabar, Facebook, no. Kita cari alternatif lain. Wikipedia, siapa yang nulis? Nah, biasa Wikipedia kan punya rujukan tuh. Jadi kita bisa lebih pakai rujukannya terpercaya atau enggak. Di sini, oke, modern deep sea research in Indian archipelago. Oke. Kemudian di sini ada mammalian species.
Bibcode, Eden in the East. Oke, Borneo. Oke, ini oke, literaturnya oke lah ya. Jadi etimologi nama Sunda, bahasa Belanda tuh, Sundaland. Istilah diciptakan pada tahun 1919. Oke, jadi masa sekarang nih istilahnya bukan masa Hindu-Buddha ya. Daratan Asia Tenggara. Oke. Oke, di demografinya Sundaland sehingga masih belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Penelitian bahwa penduduk kawasan Sunda secara genetis memiliki kesamaan dengan pendudukan asli Asia Tenggara, terutama tinggal di wilayah kepulauan gitu ya. Jadi poinnya adalah kawasan Sunda, penduduk kawasan Sunda, maksudnya daerah kita, punya kesamaan genetis, itu istilahnya ya. Nah, beranggapan, ini anggapannya nih, bahwa orang Asia Tenggara leluhur bagi orang Asia. Jadi orang Asia Tenggara, kita kan Asia Tenggara ya, atau yang lain pun ada tuh. Itu merupakan leluhurnya. Berarti kitalah yang tertua gitu ya, Eden in the East. Walaupun catatan sejarah banyak belum menemukan bahwa di Jawa Barat atau Salakanagara itu di abad ke 1 Masehi dan itu dibawa di India. Katanya ya catatannya, tapi di sini kita merujuk ke catatan lain bahwa ini ada hipotesis atau anggapan bahwa leluhur Asia Tenggara itu berasal dari Asia. Orang Asia, gitu ya. Ini terbitannya Banjir Besar itu ada yang melegenda tersaji dalam cerita legenda mitos masyarakat beragam ya. Itu berarti jadi rujukan juga mitos, nggak masalah. Oke, jadi di sini out of Taiwan ya, Lembaga Biologi Molekuler, Ekman. Oke, hasilnya leluhur orang Asia Tenggara berasal dari Asia Timur. Semakin ke wilayah timur, jejak DNA Taiwan semakin menipis karena ada campuran dengan Melanesia. Jadi di sini udah jelas ini ya, Sunda, papataran Sunda perpanjangan kontinen Asia Tenggara secara stabil tektonik dan seterusnya. Oke, Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Laut Jawa, Teluk Thailand, Tiongkok Selatan. Itu ya poinnya ya. Jadi luas dari kawasan hampir sama dengan luas negara Indonesia. Itu poinnya Sundaland itu ya, negara Indonesia ya. Jadi sebagai leluhur bangsa Asia menurut literatur ini. Jadi kalau Pemprov Jabar dan lain-lain kurang oke lah kita sebagai rujukan ya. Bukan berarti nggak ini, soalnya kita lihat literatur bawah ya. Biasanya yang Pemprov Jabar itu nggak rujukannya nggak komplit gitu. Nah, oke. Jadi di sini latar belakangnya ya. Udah jelas, kita ngomong Sundaland. Istilahnya dipakai kembali, bukan zaman dulu tuh dipakai kembali istilah Sunda itu oleh orang Belanda tadi ya. Udah dijelasin ya. Oke, kita cari literatur yang lain lagi. Oke, Cianjur.co, coba kita lihat ya di sini peta sejarah internasional gimana nih rujukannya. Oke, ngomongin apa nih? Di sini katanya pakai huruf besar nih, ITB Sunda menyebut suatu wilayah
Tenggara benua Asia. Cocok ya sama Wikipedia. Oke. Istilah lebih tua dari Nusantara. Oke. Oke. Yang berpusat wilayah Pulau Jawa. Terus di sini Theory of Sundaland, peradaban. Oke, segini ya. Ini petanya. Jadi tadi kita punya rujukan, ini Sundaland segitu. Sunda Mayor, Sunda Minor. Oke, paparan Sunda, Sunda Live, busur kepulauan Sunda, Sunda Ark. Dan terus menerus kita cari literaturnya. Oke. Jadi di sini literaturnya enggak. Jadi di sini literaturnya satu-satunya rujukan. Oke, ini sumber Wikipedia juga. Oke, ini sumber Wikipedia juga. Oke. Satu-satunya rujukan adalah Profesor Kusmadinata. Oke, nggak masalah. Jadi kita punya titik temunya ya. Kita anggap aja hipotesis tentang kerajaan Sunda itu ada sejak dulu. Semenjak Sundaland. Walaupun catatan sejarah masih belum banyak, ya nggak masalah. Kita bisa cari literatur baru. Oke, kita coba ngomongin Salakanagara. Salakanagara, oke. Salakanagara nih. Di sini ada Semantic Scholar 130 Masehi, terletak di wilayah Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Ini tadi ada rujukan 1 Masehi, sekarang rujukannya adalah 130 Masehi, dan ini diperdebatkan. Oke, nggak masalah perdebatan. Kita cari lagi raja pertama, Dewa Warman. Oke, nggak masalah. Di sini coba Wikipedia-nya ya. Kerajaan bahasa Melayu Encyclopedia. Oke, di sini aja dulu. Rujukannya kuat nggak? Referensi. Maulana Wildan. Ini terbitannya juga 2026 ya. Nggak ada terbitan tertua 91. Pustaka Raja Nusantara. Raja-Raja Bumi. Oke. No. Bernama Agri dalam biografi yang merupakan sebuah pulau bernama Sulsari Bumi abad ke-17 oleh sebuah dewan yang dipimpin Pangeran Wangsakerta Cirpono. Nah, oke, kemudian kita cari lagi Sundaland, sejarah terbentuknya. Oke, 18.000. Tenggelamnya suku Sunda. Berkembang kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskerta Hindu-Buddha. Oke, enggak lah. Menelusuri Kompasiana apalagi? Oke. Koran? Oke, enggak ada ya. Enggak ada literatur yang oke tentang Salakanagara. Sundaland terkuak YouTube. Anggelik Paulina juga. No. Oke, itu aja ya. Salakanagara di sini masih perdebatan. Kapan berdirinya? Di sini kita ngomongin kalau misal usia Sundaland tadi berapa kita bandingkan ya. Kita perbandingan usia Sundaland dengan Gunung Padang. Ya, yang memecahkan dan cari sendiri. Oke, aduh. Walaupun referensinya belum banyak di jurnal, ya nggak masalah. Kita pakai seadanya. Jadi di sini
waktunya nggak ada nih. Nah, ini nih di sini 2.500 hingga 11.500 tahun yang lalu. Jadi Sundaland itu 2.500.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Gunung Padang sementara itu kontroversial ya, 20.000 hingga 27.000. Ada irisan nggak? Ada ya? Berarti kalau kayak gitu Sundaland sama Gunung Padang ada irisan karena di situ Gunung Padang kan sampai 27.000 tahun. Artinya Gunung Padang di kisaran waktu Sundaland. Oke, masih ada tuh pendekatannya. Artinya kalau sebelumnya ditanya ke AI bahwa zaman dulu tuh nggak ada kerajaan tuh di Sundaland. Karena apa? Karena itu kompleks megalitikum atau manusia purba. Sedangkan di sini Sundaland, daratan prasejarah, itu ada di zaman itu dan banyak dibahas bahwa ada hipotesis itu tuh adalah peradaban yang maju gitu ya. Peradaban maju berarti ya ada dong pemimpinnya, ada dong kerajaannya gitu ya. Jadi ini masih ada kaitan nih Sundaland dengan Gunung Padang. Jadi masih kita cari hingga akhirnya membangun berbagai peninggalan termasuk Gunung Padang yang jauh lebih muda. Oke, siap ini ya. Terus kalau misalnya Gunung Salak nih, kan ditemukan nih di Gunung Salak patung ya. Oke, set kita lihat. Oke, patung viral Gunung Salak. Ciapus Bogor. Antara lain 995. Oke. Akses. Oke. Wisata, ziarah dan lain-lain. Kira-kira usia patungnya berapa tahun nih? Dan usia patung. Oke. Arca situs Cibalai. Ribuan tahun ya, ribuan tahun. Oke. Tapi ribuan tahunnya sebelum Masehi atau masuk Masehi juga tuh. Topos. Domas berarti 800 patung. Megalitikum juga berarti saat seusia dengan Gunung Padang. Megalitikum juga kan seusia dengan Sundaland juga tuh. Oke, usia ininya nggak ada. Usia patung sebelum Masehi. Oke, set 1000 ya. 1000, 2000 sampai 1000 Masehi. Oke. Lebih tua dari kerajaan Pajajaran ya. Oke. Berarti tadi kita udah tahu Sundaland itu adalah di sekian, tapi termudanya 11.500. Kemudian kalau misalnya Gunung Padang itu sampai ke 7.000 ya, di antara itu masih ada kaitan. Dan ini katanya 2.000. Sebelah sininya ya, berarti setelah Gunung Padang. Nah, fakta kunci situs Arca Domas. Oke, 1000 tahun sebelum Masehi. Oke ya, kan kayak gimana sih patung-patungnya, kita lihat gambarnya. Set. Ini patung-patung
Archaeodomas. Oke, ini ada. Oke, katanya kata seperti bangunan Firaun. Dan itu ya, banyak berarti ya, seperti arsitektur Mesir gitu ya, bukan seperti Firaun gitu ya. Nah, itu 1000 tahun diperkirakan ya. Perdebatan boleh kan? Boleh juga kita ambil pendekatan hipotesis, boleh. Oke, nah sekarang kita lihat misalnya usia piramid Mesir. Piramid Mesir. Ini kan 2000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi ya. Piramid Mesir itu usia sebelum Masehi. Oke. Nah, di sini ada 2700 sampai 1500. Masih ada irisan nggak? Tadi 2000 kan? 2000, 2700 masih ada irisan kan? Ini prediksi. Kalau di sini 1500, ini mungkin lebih mudahnya. Ya, perkiraan masih kita bisa ngambil irisan lah. Artinya, tua mana? Piramid Mesir atau kita? Piramid Mesir atau kita? Tua mana? Gitu ya. Sedangkan kan kalau kita lihat dari segi geografis, Mesir gersang ya, tandus. Kita subur gitu ya. Kira-kira peradaban mana yang mengacu pada peradaban mana? Biasanya peradaban yang lebih maju itu ditiru. Pastinya dong peradaban di kita. Apalagi tadi ada data 2000 ya, kalau nggak salah nanti cross check lagi sendiri. Berarti ada kaitan kan antara tadi di Gunung Salak dengan arsitektur dari piramida. Kita lihat arsitektur dari piramid, patung-patungnya kayak apa. Oke, kita lihat gambar. Oke, jadi kayak gini. Sebetulnya mungkin pada zamannya tren ya pakai baju kayak gitu. Jadi kalau trennya pakai mahkota, sekarang trennya pakai topi. Dulu trennya adalah pakai pakaian yang menutupi kepala dan berhias. Ya bisa jadi ini pun ditiru. Jadi ini bukan karena dia patung singa ya, bukan. Orang gambar singa, bukan gitu ya. Ini mungkin tren pada saat itu bajunya kayak gini semua. Ini kan ibu-ibu pakai kerudung, trennya sekarang gitu ya. Nah, ini pun pada saat Mesir, ya trennya adalah memakai baju yang punya helaian kayak rambut deh. Walaupun di sini ada kobra ya. Kobra apa tuh? Ular derik. Perasaan kobra banyaknya di kita ya. Di gurun mah adanya ular derik gitu ya. Berarti ini bisa jadi nih import dari kita tuh. Nggak mungkin kita niru kobranya Mesir. Nah, gitu aja deh. Nah, tadi balik lagi ya. Balik lagi ke yang kita nih. Set. Oke, piramida sebelum Masehi ini patung. Tuh, ser. Mana guys? Ser lagi deh. Gambar lagi deh. Nah, ini patung-patungnya kan mirip tuh. Jadi bukan mirip Firaun ya, ini emang mirip warga setempat gitu lah. Jadi yang Firaun itu niru ke sini. Niru ke di Indonesia nih trennya kayak gini nih, pakai pakaiannya nih. Keren-keren katanya. Kita tiru deh. Nah, coba lihat banyak kain di mana, di sini atau di Mesir? Pasti banyak kain di sini. Kapas ada, serat ada, kayu ada, pohon ada. Pasti teknologi banyak di sini. Oke, jadi si Firaun bisa jadi punya
pesihir-pesihir yang diimpor dari kita, guys. Oke, nah tuh, ini kan kayak pendekar tuh, kayak pendekar ya. Mana gedein, set, ser. Tuh, ini kan kostumnya kayak gitu. Sini musimnya ada motif kayak rambut-rambut tapi dari kain, di sana pun ditiru. Nah, mungkin di sini kan nggak terlalu panas ya. Tropis, kalau di sana panas, dikompletin aja terus kayak jubah kayak gitu. Nah, di sini nggak ada ornamen kobra. Nah, mungkin pada saat ke Indonesia dipatok kobra atau jadi kobra sakti sebenarnya. Supaya lebih mengingatkan kobra tuh di situ. Oke, tuh ya. Jadi kita lagi balik-balik hipotesis karena kita dalam rujukan ilmiah kan kita menggabungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Kalau dulu itu tulisan, satu tulisan lain, kalau sekarang referensi web satu dengan web yang lain ya, gambarnya ada udah jelas, kita bikin hipotesis mana yang lebih tua gitu ya. Boleh, sensi itu sah-sah aja, yang nggak boleh tuh nggak mikir ya. Jadi nah itu, jadi perkiraan kerajaan Sunda itu ada lebih dari sebelum Masehi ribuan tahun, itu pastinya ada. Tinggal kita menelusuri lagi bukti-bukti fosil yang dulu sempat terbatas sama teknologi waktu itu dan penemuan waktu itu. Sekarang teknologi udah maju, satelit udah maju, analisis DNA udah maju. Ini kesempatan bagi generasi selanjutnya untuk menulis sejarah lagi, supaya AI-nya lebih cerdas. Oke ya? Oke, nah sekarang kesimpulan kerajaan Sunda sekarang hanya didasarkan pada tulisan-tulisan ahli sejarah yang didokumentasikan ke dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan itu masih terbatas ya. Sekali lagi bukan berarti salah, itu masih terbatas dan perlu penyempurnaan, perlu pencarian lagi. Ingat, sains itu selalu berubah, nggak mutlak. Oke ya.